Shalom, kita jumpa lagi dalam renungan Alkitab pada saat ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Tuhan percayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena itu mohon urapan dari sorga, Tuhan ingin mengurapi setiap para pendengar supaya berkat Tuhan menyertai segenap para pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, nats kita pada hari ini adalah diambil dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18 dengan judul perikop peringatan dan salam. Beginilah bunyinya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel, milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Damang-damang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan malam ini kita dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18, saya akan bawakan dengan judul Bermegah dalam salib Kristus. Bermegah dalam salib Kristus. Saudara-saudara, latar belakang nats ini adalah situasi saat penginjilan Rasul Paulus di kota Galatia lebih kurang tahun 49 sampai 55 Masehi. Pekabaran Paulus banyak menjadikan orang-orang, baik Yahudi Kristen atau Zeus maupun non-Yahudi atau Gentile yang masuk ke dalam gereja. Masalahnya, beberapa orang Zeus mengajarkan kepada jemaat non-Yahudi bahwa untuk menjadi Kristen sejati dan diselamatkan, mereka harus disunat. Karena Yesus juga Yahudi dan disunat. Jadi mereka mengajarkan bahwa sunat adalah sebagai pertobatan. Menangkal pengajaran sesat tersebut, Paulus menuliskan sendiri nats ini dengan menggunakan huruf-huruf besar sebagai luapan emosinya dan betapa pentingnya pengajarannya bahwa keselamatan adalah merupakan kasih karunia yang diberikan Tuhan berdasarkan kemurahan yang sepenuhnya bergantung iman kepada Yesus Kristus, bukan kepada sunat. Jadi, Paulus mengingatkan orang Yahudi Kristen di Galatia supaya tidak bermegah oleh karena berhasil mengajak orang-orang untuk sunat lahiriah. Tetapi jikalaupun bermegah, bermegahlah dalam salib Kristus. Dari nats ini setidaknya ada 3 patokan dari Rasul Paulus supaya bermegah dalam salib Kristus. Yakni karena yang pertama, sunat bukanlah sebagai tanda pertobatan. Sebagaimana ayat 11 sampai 13. Saudara, jika kita tanyakan kepada setiap orang, inginkah kelak hidup kekal di surga? Pasti semua menjawab, iya, tentu ingin hidup di surga kekal.
Nah, ketika orang-orang Zeus ini menawarkan bahwa sunat adalah jalan pertobatan untuk menuju keselamatan, banyak orang-orang di Galatia masuk ke dalam gereja dan disunat. Orang-orang Zeus pun menonjolkan diri karena menurut mereka semakin jemaat bertambah, mereka semakin bermegah karena berhasil membuat banyak orang lain bertobat karena sunat. Sebagai pekabar Injil sejati, Rasul Paulus memperingatkan pengajar-pengajar sesat itu jangan bermegah dan mengajarkan orang-orang non-Yahudi Kristen yang baru dengan menegaskan bahwa sunat bukanlah jalan pertobatan menuju keselamatan. Jalan keselamatan satu-satunya adalah beriman, percaya pada salib Kristus. Dan tanda pertobatan bukan sunat, tetapi adalah bersedia dibaptis. Nah, saudara, sebagai jemaat non-Yahudi Galatia, kita juga sebagai warga GKPA saat ini memang bukan anak-anak Abraham. Tetapi melalui iman percaya kepada Kristus, kita adalah benih-benih Abraham yang mengalami sunat hati daripada sunat lahiriah. Roma 2 ayat 29. Lalu yang kedua, bermegah dalam salib Kristus adalah karena kita adalah ciptaan baru. Sebagaimana ayat 14 sampai 16. Rasul Paulus memperingatkan semua jemaat bahwa untuk menjadi orang Kristen dan memperoleh keselamatan tidak ada artinya disunat atau tidak disunat. Tetapi yang terutama adalah lahir baru, yaitu bertobat dan menjadi warga ciptaan baru. Saudara-saudara, sebelum Kristus, penyebutan bangsa-bangsa di dunia cuma ada dua, yakni satu bangsa Israel atau umat Tuhan, dan yang kedua adalah bangsa-bangsa lain atau kafir. Tapi setelah Kristus, lahirlah identitas baru atau ciptaan baru, yakni gereja, yang warganya dapat terdiri dari bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa lain, yang dapat menjadi warga gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Di masa pelayanan Rasul Paulus di Galatia inilah lahir penyebutan nama ataupun istilah jemaat mula-mula. Mengapa orang Kristen menjadi ciptaan baru? Sebab ciptaan lama yang dipimpin Adam berakhir dengan kegagalan. Maka oleh kasih karunia Kristus yang memimpin ciptaan baru, sehingga manusia memperoleh keselamatan. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Rasul Paulus mendoakan turunnya rahmat dan damai sejahtera bagi warga gereja, baik yang Zeus maupun Gentile. Jadi, gereja adalah bangsa baru, di mana kerajaan Allah akan diberikan kepada warga gereja yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Lalu yang ketiga, bermegah dalam salib Kristus adalah dukunglah amanat pekabaran. Ayat 17 sampai 18. Ini pesan. Dalam penutupan nats yang emosional ini, Rasul Paulus memperingatkan jemaat Zeus selain untuk tidak meneruskan ajaran sesat tentang sunat, juga mengajak supaya seluruh jemaat, baik orang Zeus maupun orang non-Yahudi, untuk memelihara iman dengan mendukung amanat pekabaran. Sebagaimana Matius 28 ayat 19 sampai 20, amanat Yesus Kristus sebelum naik ke sorga. Bukan malah mereka menyusahkan dalam pekabaran Injil. Paulus menunjukkan tanda-tanda derita yang ada dalam dirinya akibat dianiaya, dicambuk, kapal karam, banjir,
di penjara. Semuanya luka-luka itu menandakan bahwa dirinya adalah budak Kristus. Tetapi sesungguhnya dalam menjalani amanat pekabaran itulah Paulus bermegah. Saudara-saudari, kita tidak berkontribusi apa-apa dalam keselamatan kita. Karena itu, ikutlah mendukung amanat pekabarannya, sehingga kita boleh bermegah di dalam kasih karunia Allah. Sebab Allah lah yang menjadikan kita ciptaan baru, kepunyaan Tuhan, yang di dalamnya kita mendapatkan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas menit-menit yang boleh Tuhan percayakan bagi kami, boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus. Berkati setiap kami sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang Tuhan sukai dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.